Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Pauji dari kelas 12 IPS 5. Saya di sini akan memaparkan materi bab 3 tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini, ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah, bahkan antar negara sekalipun semakin pendek, dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama hitungan hari. 1. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. Tidak dapat pungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan republik oleh pemerintah. B. Aspek ekonomi. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil di antaranya. 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. C. Aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggih alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menguatnya supremasi sipil dan pendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. 2. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagai masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. B. Aspek ekonomi. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar
seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. 3. Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persiapan bebas. 4. Pemerintah hanya sebagai regulator pengatur ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. 5. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. C. Aspek sosial budaya. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. 4. Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. 5. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang bisa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya, memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting dan sebagainya. 6. Makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 7. Makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. B. Membangun sikap selektif dan menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. 1. Sikap tanggung jawab dan pengembangan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu meningkatkan landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang NRI tahun 1945 dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Alam semesta ini adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Untuk itu, upaya pemanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek diarahkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat selalu pencepatan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dengan mengindahkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Dari amanat Undang-Undang NRI tahun 1945, jelas
bahwa pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Terlebih lagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang, akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek. Akan tetapi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersiap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membangun hal-hal lain negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita diambil adalah sikap selektif. Bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.